Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan cerita dari KBM. Tulisannya Yumi Harizuki yang berjudul Kesumat Sang Dukun Santet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Dan seperti apa untuk kisah selanjutnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Laksmi mencelos mendengar hal yang dikemukakan Ki Kusumo, tapi dia tidak memiliki pilihan lain. Tidak apa-apa, saya setuju. Lalu, saya harus mencari nyawa yang lain kan? Laksmi menanggapi dengan serius. Iya, itu yang harus dilakukan. Kalau bisa, kamu cari jiwa yang kuat agar ilmu yang kamu miliki bisa lebih kuat, ujar Ki Kusumo. Laksmi mengangguk mengerti. Dia langsung memanggil Pak Udin untuk menghadap kepadanya. Pak Udin, kesini. Iya, Bu. Apa tugas saya selanjutnya? Pak Udin terlihat sangat siap diberikan misi. Tugasmu berkeliling kampung. Kamu harus mengambil tanah kuburan yang baru dari jenazah yang meninggal secara tidak wajar, titah Laksmi. Lalu bawa tanahnya ke sini. Jangan sampai kamu diketahui orang lain. Pak Udin kini terlihat cukup ragu, tapi pada akhirnya dia mengiyakan perintah Laksmi. Pak Udin segera pergi menjalankan misi. Dia bingung harus memulai dari mana. Mencuri tanah ya, terlalu berisiko. Mungkin aku harus mencari makam yang tidak pernah dijaga, gumam Pak Udin. Seingatnya ada makam umum yang tidak pernah dijaga. Makam itu berada di daerah yang memang jauh dari Gunung Wilis. Tidak apa-apalah, aku pergi saja ke sana. Dimulailah perjalanan Pak Udin. Jarak yang jauh dan cukup menyita waktu membuat Pak Udin sampai di sana pada hampir tengah malam. Area pemakaman yang luas disertai minimnya penerangan membuat suasana sepi dan mencekam. Sebelum masuk, Pak Udin memeriksa sekitar. Dia mulai mencari makam baru untuk diambil tanah kuburannya. Suara jangkrik meramaikan malam itu. Pak Udin menyoroti setiap jalan yang dilewatinya. Belum juga ia temukan kuburan baru yang dicarinya. Sepertinya tidak ada di sini, gumam Pak Udin sambil berbalik arah hendak menuju keluar makam. Betapa terkejutnya Pak Udin saat ada sosok berdiri di depannya dan melayangkan cahaya senter padanya. Siapa kamu? Orang tersebut menatap sengit dan curiga. Pak Udin menjadi gelagapan dibuatnya. Seketika dia mengatur napas, berusaha agar tidak terlihat mencurigakan. Maaf Pak, saya keluarga jauh dari jenazah yang dimakamkan hari ini. Tapi saya belum menemukan makam keluarga saya, alibi Pak Udin. Orang tadi terlihat menaikkan sebelah alis, masih terlihat siaga terhadap Pak Udin. Jenazah yang mana? Ada 2 jenazah yang dikubur. Jenazah Haji Onai atau Neng Siska? Pak Udin kini mulai agak gelisah. Dia takut salah menjawab dan kebohongannya terbongkar. Dengan berbekal kepasrahan dia memilih salah satu. Saya keluarganya Neng Siska, senyum Pak Udin terlihat kaku. Saya baru sampai di sini karena perjalanan jauh. Orang tadi terlihat berpikir sejenak sebelum kini raut wajahnya terlihat lebih bersahabat. Neng Siska tidak dikubur di pemakaman ini, tapi di TPU sebelah. Ayo, saya antar. Pak Udin menghela napas leganya. Setidaknya kebohongannya tidak terbongkar. Mereka berdua berjalan beriringan sampai orang tadi kembali mengajak Pak Udin mengobrol. Bapak ini keluarga Neng Siska dari mana? Dari Blora Pak. Pak Udin menjalankan kebohongannya lagi. Makanya saya baru sampai di sini. Jauh juga ya. Pantas sampai jam segini, komentar orang yang menemani Pak Udin. Kasihan sekali Neng Siska. Meninggalnya mendadak dan mengenaskan. Meninggalnya kenapa ya? Saya soalnya buru-buru berangkat, jadi belum tahu cerita lengkapnya, tanya Pak Udin. Dibunuh perampok Pak, jawab orang itu. Kasihan, hanya karena ingin mempertahankan harta dan kehormatan, jadinya meninggal seperti itu. Maksudnya Neng Siska selain dirampok, dia juga hampir diperkosa. Pak Udin betul-betul terkejut. Iya Pak, itulah yang saya ketahui. Perampok zaman sekarang keji. Kita harus berhati-hati. Pak Udin tidak berkomentar lebih banyak. Hanya saja dia masih meragukan keperawanan jenazah Siska yang dimaksud. Tapi benar Pak,
jika Neng Siska sama sekali belum tersentuh perampok itu. Jelas Pak, soalnya ketika terjadi perampokan, Neng Siska beberapa kali membela diri. Dia juga terus meminta tolong, sehingga tetangga keburu berdatangan, tambah orang itu. Oh begitu. Tanpa terasa mereka sudah sampai di TPU yang dimaksud. Orang yang menemani Pak Udin menghampiri sebuah makam yang penuh taburan bunga, bertuliskan Siska pada patok kuburannya. Ini makam Neng Siska Pak, saya temani Bapak di sini ya, ucap orang tadi. Tidak apa-apa Pak, tidak usah menemani saya. Saya memang diutus untuk menjaga makam ini, bergantian dengan anggota keluarga yang lain, tolak Pak Udin cepat. Oh begitu, baiklah. Kalau begitu saya lanjut berkeliling ronda lagi ya Pak. Orang yang menemani Pak Udin pun pergi, meninggalkan Pak Udin seorang diri. Kini Pak Udin bisa leluasa mengerjakan tugasnya. Perlahan, dia keluarkan kresek hitam dari jaketnya. Dengan cepat, ia ambil tanah kuburan Siska sebanyak mungkin. Maaf ya Neng, saya ambil tanah kuburanmu. Tenang, kamu akan diperlakukan dengan baik oleh tuanmu, bisik Pak Udin untuk menahan rasa takutnya. Pak Udin merasa puas karena berhasil menjalankan misi perdananya. Dia menunggu sekitar setengah jam di makam itu sebelum memutuskan untuk pergi. Selama Pak Udin pergi, Laksmi melihat langsung bagaimana cara Ki Kusumo bekerja. Dia juga sudah berkenalan dengan klien-klien Ki Kusumo. Ternyata Ki Kusumo memang sehebat itu, sampai-sampai orang rela datang jauh dan membayar mahal hanya untuk jasa Ki Kusumo. Jadi Aki tidak hanya melakukan santet, ilmu pengasihan pun ada. Laksmi begitu takjub. Iya, aku bisa berbagai macam ilmu, tidak terpaut pada santet saja. Perlu bagiku untuk memperkaya diri dengan ilmu, cetus Ki Kusumo yang sedang mempersiapkan minyak pelet pesanan kliennya. Tolong ajarkan saya ya Ki, saya juga ingin menjadi dukun yang hebat seperti Aki, pinta Laksmi. Pasti, kamu kan penerusku. Aku tidak akan pelit berbagi ilmu. Laksmi merasa beruntung diterima keberadaannya oleh Ki Kusumo, tapi dia khawatir dengan Pak Udin. Apakah Pak Udin berhasil menjalankan misi? Pak Udin akhirnya pulang keesokan harinya. Dia datang dengan wajah sumringah, namun kelelahan akibat perjalanan jauh. Pak Udin, sudah berhasil mendapatkan tanahnya? Sambut Laksmi menghampiri. Oh sudah Bu. Pak Udin lantas memberikan bungkusan kresek hitam kepada Laksmi. Laksmi lalu menuangkan tanah itu ke gerabah kosong yang sudah disediakan. Seperti sebelumnya, dia melakukan ritual perjanjian dengan jiwa yang dia bawa. Sesosok pocong dengan kepala miring nyaris putus pun muncul. Kain kafannya penuh dengan darah segar. Badannya bergoyang ke depan dan belakang. Dialah Siska, jenazah perawan yang meninggal mengenaskan. Sepertinya matimu sangat mengenaskan. Kamu memiliki cukup dendam untuk menyerang, ujar Laksmi menganalisis. Kalau begitu, akan kuutus kamu menjadi roh penyerangan. Pocong perawan itu pun menghilang setelah Laksmi selesai mengikat perjanjian. Laksmi menghela napas lega. Akhirnya, jangan berpuas hati. Cari lagi jiwa lain yang banyak. Semakin mengenaskan cara dia mati, semakin bagus, terang Ki Kusumo. Tugas Pak Udin bertambah lagi ya, ledek Laksmi. Bagaimana lagi? Sudah tugas saya sebagai bawahan. Kalau begitu, besok saya baru berkeliling untuk mencari jiwa ya, keluh Pak Udin. Jangan kembali sampai kamu dapat beberapa jiwa, Udin, tekan Ki Kusumo. Laksmi, sekarang pikirkan, kira-kira hal apa yang kamu ingin lakukan nanti sesudah mengumpulkan beberapa jiwa. Laksmi berpikir sejenak sebelum mengemukakan rencananya. Saya terpikir untuk membalas semua sakit hati saya kepada orang-orang yang sudah mengusir dan membakar tempat tinggal di desa. Kalau itu bisa diatur, bahkan
Tergantung seberapa cepat kamu ingin menghabisi mereka. Jika jiwanya sudah cukup, kita bisa langsung bekerja, ungkap Ki Kusumo. Pak Udin berkelana lagi seorang diri keesokan harinya. Dia kali ini bekerja dengan lebih berhati-hati. Tujuannya berbeda dengan kemarin, karena dia takut kehadirannya mencolok. Jadi dia memilih wilayah lain untuk dituju. Nah, ini dia. Ada makam baru, tapi agak sulit mengetahui riwayat jenazahnya ini. Aku harus memastikan jenazah itu meninggal secara tidak wajar, gumam Pak Udin. Pak Udin mengurungkan niat untuk menanyakan lebih lanjut mengenai jenazah yang dimakamkan itu, karena lebih berisiko untuknya jika dicurigai. Pada akhirnya, Pak Udin berkeliling saja di wilayah itu. Karena wilayah tersebut masuk daerah kota, maka Pak Udin bisa dengan mudah berbaur ke keramaian tanpa dicurigai. Setelah berjam-jam dia berkeliling, Pak Udin masih belum menemukan apa yang dia cari. Sejenak dia menepi di sebuah minimarket yang buka 24 jam sambil memesan minuman dingin. Aku harus mencari kemana lagi ya? Sejak tadi aku belum mendapatkan apapun, keluhnya. Sedang asyik mendinginkan pikiran, tiba-tiba terdengar suara sorak-sorai di jalanan disertai dengan deruan mesin motor. Minimarket yang tadinya buka, sekarang cepat-cepat bersiap tutup. Lah, Mas, ada apa ya? Bukannya minimarket ini buka 24 jam? Tanya Pak Udin bingung. Maaf ya Pak, sekarang kami mengubah kebijakan toko. Jam 11 malam adalah jam terakhir buka toko kami. Pramuniaga toko terburu-buru menjelaskan. Oh iya, ada ribut-ribut apa di jalanan? Pak Udin menanyakan kembali. Maaf Pak, saya tutup toko dulu. Ada geng motor yang membuat onar. Kalau mau, Bapak ikut kami menunggu di dalam, supaya aman, lanjut pramuniaga tadi. Pak Udin akhirnya setuju menunggu di dalam toko. Mereka menunggu di dalam toko dengan perasaan cemas. Apalagi suara ribut di luar terdengar semakin memekakkan telinga. Memangnya setiap hari mereka di sini membuat keributan ya? Pak Udin menunggu di depan pintu rolling door. Iya, dua kubu geng motor selalu membuat keributan. Entah apa lagi yang akan terjadi hari ini. Semoga tidak ada korban jiwa, timpal pramuniaga toko tadi. Di luar toko, kedua kubu saling memanas. Mereka saling mengucap sumpah serapah, seolah sedang mengalami perdebatan panjang. Tak lama, mesin motor meraung dan melaju cepat di jalanan dengan knalpot bisingnya. Sebuah suara dentuman disertai ledakan keras mengagetkan Pak Udin dan pramuniaga toko. Penasaran, pramuniaga toko menggeser sedikit pintu rolling door itu. Sebuah kobaran api terlihat di ujung jalan, membuat keributan semakin bertambah. Ada kecelakaan, telepon polisi. Pramuniaga toko mengambil handphone untuk menelepon polisi, sementara Pak Udin memutuskan keluar untuk melihat situasi. Anggota geng motor yang membuat keonaran seluruhnya sudah pergi. Tersisa kawan satu geng dari korban kecelakaan jalanan tadi. Kardun kecelakaan. Seorang remaja tanggung tengah menangis histeris melihat kondisi temannya yang tewas terpanggang. Dek, ini temanmu. Nama dan asalnya dari mana? Pak Udin mendekati remaja yang menangis tadi. Dia kardun, Pak. Warga desa Wangunsari. Remaja itu menjawab dengan terbata-bata. Berarti nanti dia dikuburkan di TPU desa ya? Gumam Pak Udin yang sudah menetapkan korban kecelakaan itu sebagai targetnya. Suara sirine polisi, ambulan, dan damkar terdengar mendekat ke lokasi kecelakaan. Jenazah yang terpanggang itu lalu dipadamkan sebelum dibawa oleh ambulan menuju rumah sakit terdekat. Mohon maaf, Anda semua harap ikut kami sebagai saksi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Seorang anggota polisi menghampiri mereka. Pak Udin, pramuniaga toko, dan kawan satu geng motor korban dibawa ke kantor polisi untuk diminta memberikan kesaksian. Pak Udin memberi kesaksian sesuai yang dia ketahui saja. Proses autopsi dan visum lumayan cukup menyita waktu.
hingga akhirnya mereka mengantarkan jenazah ke kampungnya untuk dikebumikan. Pak Udin bersama salah satu kawan geng motor ikut dalam rombongan untuk prosesi pemakaman. Pemakaman saat itu diadakan cepat dan mengharukan. Orang tua korban begitu terpukul dengan kepergian putranya. Mereka bahkan tidak berhenti meratapi jenazah yang sudah terkubur. Malam ini aku akan mengambil tanah kuburannya, pikir Pak Udin. Benar saja, malam harinya Pak Udin langsung beraksi. Dia tidak mau menghabiskan waktu percuma. Bagai pencuri pada umumnya, dia berjalan mengendap-endap sambil mengamati sekeliling. Ketika ada pemuda yang bertugas ronda, dia cepat-cepat menyembunyikan diri. Begitu sudah aman, dia kembali bergerak. Seperti sebelumnya, dia langsung mengambil tanah kuburan secukupnya dan memasukkannya ke dalam kresek hitam. Oh, ini saatnya, gumam Pak Udin senang. Dia cepat-cepat bergegas keluar dari TPU. Namun naas, langkahnya terhenti karena berpapasan dengan petugas ronda. Pak Udin merasa tertangkap basah atas perbuatannya. "Bapak dari mana? Sepertinya bukan warga sini," tanya petugas ronda tadi. Tanpa basa-basi, Pak Udin mengambil langkah 1000. Hal itu membuatnya dikejar oleh petugas ronda yang berjaga. "Hei, jangan lari!" Pak Udin terus memacu kecepatan. Dia berusaha berlari secepat mungkin agar tidak tertangkap oleh warga. "Maling! Maling! Jangan lari!" Di persimpangan jalan, Pak Udin asal mengambil jalan. Dia sampai di perkebunan milik warga. Setidaknya orang-orang yang mengejar sudah tidak terlihat lagi. Hampir saja. Lalu aku sekarang harus kemana ya? Pak Udin kebingungan. Pak Udin berusaha menyusuri kebun jagung milik warga. Tubuhnya tersembunyi oleh tanaman jagung yang sangat tinggi dan lebat. Setelah cukup lama berjalan, dia akhirnya bisa keluar. Kini dia sampai di ujung jalan luar desa. Syukurlah, setidaknya sudah keluar dari desa itu. Aku hanya perlu pergi ke terminal bus untuk menuju lokasi selanjutnya, kata Pak Udin. "Ojek, Mas." Seorang ojek memberhentikan motornya di depan Pak Udin. Pak Udin segera naik ke atas motor tersebut. "Mau diantar kemana, Pak?" "Terminal bus ya." Motor melaju membelah jalanan sepi desa yang masih asri tersebut. Angin yang cukup kencang membangunkan Pak Udin yang merasa sedikit lelah. "Kemana aku harus pergi selanjutnya ya?" Pak Udin akhirnya sampai di terminal bus. Suasana menjelang subuh sangat senyap. Ada beberapa orang yang terlihat beristirahat di pinggiran terminal. Dia pun ikut merebahkan diri di kursi. "Aku harus memikirkan baik-baik akan kemana selanjutnya," renungnya. "Ki Kusumo tidak memberitahu dengan spesifik jiwa yang harus diambil. Mungkin jiwa apapun bisa lah ya, asalkan mati dengan cara yang mengenaskan." Pak Udin terus memikirkan mengenai jiwa yang akan dia targetkan selanjutnya, sampai dia akhirnya tertidur dengan lelah. Sinar matahari sudah naik ke atas kepala. Saat dia terbangun karena panas yang menyengat, dia singgah di WC umum untuk numpang mandi agar badannya lebih segar dan bertenaga. Ketika mandi itulah Pak Udin terpikir untuk mengambil jiwa bayi dari dukun beranak. Benar juga ya," sorak Pak Udin yang segera membasuh matanya karena perih. "Bagaimana kalau aku memata-matai tempat prakteknya Mbok Wi? Setiap saat kan pasti ada pasien yang datang." Pak Udin cepat-cepat menyelesaikan urusannya di WC dan membeli tiket menuju ke desa tetangganya dulu, tempat Mbok Wi tinggal. Dia tidak terlalu khawatir jika ketahuan. Tempat tinggal Mbok Wi masuk ke area hutan yang menjauh dari warga. Setelah menempuh perjalanan sekitar beberapa jam, dia pun sampai di desa tetangga. Kondisi desa tetangga tidak ada perubahan. Masih sama seperti terakhir dia lewat ke sana. Masyarakatnya lebih sibuk bercocok tanam. Jika siang hari hanya terlihat ibu-ibu yang sedang duduk di beranda rumah sambil membersihkan beras atau menjemur beras. "Ngapunten, Bu." Pak Udin merendahkan tubuh saat melewati warga yang ada di sana. "Enggak, mangga." Dia tidak memiliki kenalan di desa tetangga,
Hanya aparatur desa saja yang dia sempat temui beberapa ketika masih bekerja sebagai supir Adi. Suatu keuntungan jika dia beraksi di sana. Hari sudah menjelang sore. Rumah Mbok Wi sudah terlihat di depan sana. Rumah itu adalah gubuk bilik sederhana yang tidak terlalu luas. Wajar, karena hanya dihuni oleh Mbok Wi seorang diri di masa senjanya. Pak Udin mencoba mendekat, tapi dia bersembunyi dulu saat dari gubuk itu keluar sepasang klien dari Mbok Wi. "Terima kasih, Mbok. Nanti ketika sudah menjelang hari lahirnya, kami akan datang lagi." Sang suami mengakhiri pertemuannya. "Oh ya. Berhati-hatilah selalu. Jaga kesehatan dan rutinitas supaya lancar saat lahiran nanti ya," suruh Mbok Wi dengan suara seraknya. "Kalau ada apa-apa, jangan ditunda untuk datang kemari." "Tentu, Mbok. Kalau begitu kami permisi," sahut istrinya. Pasangan suami istri itu meninggalkan gubuk Mbok Wi. Mbok Wi langsung menutup pintu dan masuk ke dalam rumah lagi. Pak Udin perlahan maju dan mencari celah untuk mengintip ke dalam. Dia menemukan bagian bilik yang agak rusak dan cukup kecil untuk mengintip di bagian samping gubuk. Pak Udin menyipitkan matanya, namun dia tidak melihat ada seorang pasien pun di dalam. "Ah, sayang sekali. Mbok Wi masih belum menerima pasien lain," batin Pak Udin. Pak Udin tidak tahu sampai berapa lama dia menunggu. Hari sudah beranjak malam. Rintik hujan mulai membasahi bumi. Dia sampai rela berbasah-basahan hanya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sepasang klien lain datang di hari hujan. Pak Udin teringat lagi saat malam dia mengantarkan Laksmi menemui Mbok Wi. "Mbok Wi, tolong istri saya. Ketubannya pecah." "Bawa ke dalam." Pak Udin tak beranjak dari tempatnya. Dia tetap mengintip dalam kegelapan di bawah rintik hujan yang mulai deras. Perjuangan hidup dan mati seorang ibu dipertaruhkan saat itu. Jeritan pilu memecah sunyi. Mbok Wi berusaha menenangkan dan terus mengajak sang ibu untuk terus mengejang. Di waktu yang panjang itu, pada akhirnya perjuangan ibu tadi selesai. Anaknya berhasil dilahirkan. "Loh, bayinya kok tidak menangis?" Sang suami kini terlihat sangat panik. "Nak, ayo menangis. Biar kami tahu kalau kamu baik-baik saja." Mbok Wi terlihat tegang. Dia terus berusaha membuat bayinya menangis, namun nihil. Bayi tersebut tidak mau menangis juga. "Maaf ya Bapak dan Ibu. Sepertinya kecil kemungkinan bayi kalian selamat. Napasnya sangat lemah. Dia terlalu banyak meminum air ketuban," jelas Mbok Wi. "Tidak, bayiku. Dia harus selamat, Mbok. Tolong usahakan apa saja," jerit suaminya. Sedangkan sang istri hanya bisa menangis lemah. "Saya sudah mencoba, tapi Gusti Allah sudah berkehendak. Semua tinggal menunggu waktu," lanjut Mbok Wi serius. Kini tangis kedua suami istri itu pecah. Mereka sangat sedih dengan nasib tragis bayi mereka. Pada akhirnya bayi itu meninggal. "Mbok, boleh saya pulang untuk mengubur bayi kami?" tanya suaminya pelan. Silahkan." Sang suami akhirnya meninggalkan kediaman Mbok Wi menggunakan motornya. Karena laju motor itu tidak terlalu kencang, Pak Udin bisa mengekor di belakangnya. Suami dari ibu yang keguguran tadi mengubur bayinya di pemakaman keluarga. Secara langsung dia mengadakan pemakaman mendadak yang hanya diadakan oleh keluarga saja. Pak Udin mengamati dari jauh apa yang terjadi sampai prosesi pemakaman akhirnya selesai. Ketika dini hari, Pak Udin baru berani mendekat dan mengambil tanah kuburannya. Tanpa membuang waktu, dia segera pulang setelah selesai. "Aku hanya membawa 2 jiwa saja. Semoga Ki Kusumo tidak marah padaku," ucapnya kepada diri sendiri. Pak Udin menyandarkan diri di kursi hampir paling belakang. Dia merasa jika tempat duduk di sekitarnya kosong, sedangkan tempat duduk lain malah terisi penuh. Seorang ibu
masuk membawa anaknya yang masih kecil. Mereka mencari tempat duduk kosong di bus itu. Saat melewati kursi Pak Udin, anaknya yang masih kecil langsung menjerit dan menangis, membuat ibunya kebingungan. "Kenapa, Tale? Kenapa kamu menangis?" Ibu tadi langsung menggendong anaknya dan berusaha menenangkan. Jangan duduk di sebelah om itu. Ada hantu kosong sama tuyul. Raung anak kecil itu. Sang ibu terlihat heran dan merasa tidak enak kepada Pak Udin. "Ngapunten nggih, Pak, atas ucapan anak saya." Tidak apa-apa, Bu. Pak Udin memaklumi, walaupun dia bingung dengan sosok yang dimaksud oleh anak itu. Di bangku sebelahnya tidak ada siapa-siapa. Ibu tadi menggendong anaknya menuju kursi belakang. Terlihat dia berjengit lalu menutup hidung karena mencium bau gosong dan anyir yang entah berasal dari mana. Pak Udin tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Dia fokus melihat jendela. Sekilas dia melihat sosok hitam di sebelahnya dan membuatnya kaget. Ya ampun, serunya. Mungkin dia sudah lelah. Sepertinya tadi terlihat sosok hitam gosong yang duduk di kursi sebelahnya. Padahal jelas tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Udin merasakan pundaknya berat, seperti sedang menahan beban. Pegal tak berujung itu tak kunjung hilang, walau dia sudah sampai di tempat Ki Kusumo. "Pak Udin, wah, datang membawa tamu ya?" celoteh Laksmi begitu melihat kedatangan Pak Udin. Wajah Pak Udin terlihat pucat dan tidak bertenaga. Laksmi bisa melihat kedua makhluk yang mengganggu Pak Udin. Yang satu berbentuk tuyul kecil yang digendong di bahu. Satu lagi berdiri bagai bayangan dengan sekujur tubuh yang hangus terbakar. berikan tanahnya padaku, perintah Ki Kusumo. Tolong bantu hilangkan makhluk yang menempel ini, Ki. Saya tersiksa sekali. Rintih Pak Udin tak kuat. Pak Udin memberikan 2 kantung kresek hitam kepada Ki Kusumo. Ki Kusumo bergumam kecil, mengucap mantra. Kemudian dia mengibaskan tangan ke sekeliling Pak Udin. Tak lupa dia usap juga bahu Pak Udin sehingga kini terasa tidak berat lagi. Seketika Pak Udin terisi kembali tenaganya. Seolah habis bangun tidur, badannya terasa sangat segar. Terima kasih, Ki. Saya sudah merasa lebih baik, ungkap Pak Udin dengan ceria. Jangan kapok ya. Selama kamu berkutat dengan tanah makam, makhluk semacam ini akan terus mengganggumu, tutur Ki Kusumo yang lalu menuang tanah kuburan tadi ke masing-masing kendi. Pantas saja. Badan saya merasa tidak enak. Apakah mereka menyerap energi saya juga? Ya, semacam itu, saut Ki Kusumo pendek. Dia lalu menyerahkan kendi tadi kepada Laksmi untuk dilakukan ritual. Laksmi seperti biasanya mengucap mantra. Satu persatu makhluk yang dibawa Pak Udin diikat menjadi bawahan gaibnya. "Ki, apakah cukup jika saya hanya mengikat 3 jiwa?" Laksmi menjadi ragu. Tenang saja. Kali ini aku masih membantu. Kelak, kamu akan bekerja seorang diri. Kamu bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit jiwa yang dipekerjakan, imbuh Ki Kusumo yang duduk bersila di tempat lain. Dia pun menyiapkan berbagai keperluan untuk dirinya sendiri. Laksmi kemudian duduk di tempatnya. Dia kembali memanggil jiwa yang bekerja untuknya. Untuk pertama, dia memanggil jiwa janin mati yang telah menjadi tuyul untuk dikirim ke rumah Nyai Dasimah. "Aku akan mengutus jiwa kecil ini untuk menyiksa Nyai Dasimah sampai dia putus asa," kata Laksmi. "Sekarang pergilah, tunaikan tugasmu untuk mengganggu dia." Tuyul kecil itu tertawa, layaknya anak kecil sebelum jiwanya menghilang. Laksmi kemudian fokus dengan mantra-mantra lainnya. Sementara Ki Kusumo juga fokus mengirimkan beberapa demit untuk membantu Laksmi melancarkan balas dendamnya. Nyi Dasimah kini menjadi lebih pendiam. Dia terus merenung di rumahnya. Dia berhenti menjadi seorang penari. Kini dia keluar rumah hanya untuk keperluan belanja saja. Dunianya seolah mati
dan hampa. Sekuat apapun mencoba ikhlas, namun rasanya sulit. "Mas Adi, aku rindu. Tidak ada kamu rasanya hidupku sepi." Dasimah merasa lirih. Dia membenamkan diri di tempat tidur. Ketika terdengar ada suara bayi yang menangis, Nyi Dasimah bangun dan mencari sumber suara. "Bayi siapa itu yang menangis?" tanyanya bingung. Dia beranjak ke seluruh penjuru rumah, namun tak dia temukan bayi yang dimaksud. Suara tangisan bayi itu semakin kencang. Kali ini Nyi Dasimah mendengar jelas, berasal dari luar rumah. Dasimah membuka pintu dan mengecek di sekitar halaman rumah. Tak ada bayi, tapi kenapa suaranya terus bergema di mana-mana? Nyi Dasimah keheranan. Mungkin cuma ilusiku saja. Nyi Dasimah berusaha mengabaikan suara tangisan itu. Dia beranjak untuk tidur, namun suara itu kembali terdengar dan sangat mengganggu. Kali ini berasal dari atas perutnya. Dasimah membuka mata. Seketika dia terkejut ketika melihat ada janin berlumuran darah di atas perutnya. "Ah, menyingkir!" usir Dasimah heboh. Tanpa sadar, dia sampai terjatuh dari tempat tidur. Dasimah mengerang dan merasakan perutnya kram. Darah mengalir dari selangkangannya. Tidak! Ibu, kenapa tidak suka dengan kehadiranku? Aku anakmu. Janin bayi yang penuh darah itu merangkak menuju Dasimah. Dasimah mundur menjauh. Tidak, kamu bukan anakku. Kamu setan. Pergi! Teriaknya lagi. Ibu yang jahat, membunuh. Janin itu melompat ke arah Dasimah. Dasimah refleks menghindar. Sekuat tenaga dia bangkit berlari, mengabaikan rasa sakit di panggul dan perutnya. Dengan tergesa dia terus berlari cukup jauh ke arah kebun dan hutan, sampai dia sadar jika dirinya telah tersesat. Aku di mana ya? Dasimah melihat sekelilingnya, hanya ada pepohonan tinggi di sekitar. Dasimah terus melangkah sambil menerka-nerka tempat dia berada saat ini. Desa tempat dia tinggal memang masih cukup terisolir, namun masih lebih maju dari desa tetangga. Di tengah kebingungannya, dia melihat jauh di depan ada seseorang yang berdiri seakan menunggunya. Dasimah merasa tidak percaya karena dia melihat Adi. Mas Adi! Pekiknya tak percaya. Rasa rindu dan bahagia bercampur menjadi satu. Dia songsong sosok yang sangat dicintai. Pelukan rindu ia berikan pada sang tercinta. Mas, selama ini aku berimajinasi jelek tentang kamu, bisiknya sendu. Aku tahu kamu masih hidup dan baik-baik saja. Ayo mas, kita pulang ke rumah. Dasimah melongok menatap wajah Adi. Betapa terkejutnya karena wajah Adi rusak dan busuk parah. Kelabang dan ulat keluar dari lubang-lubang busuk di wajahnya. Bahkan kelabang itu jatuh dan merayap juga di wajah Dasimah. Tidak! Setan! Teriak Dasimah histeris lagi. Dasimah berlari sekuat tenaga sampai di luar hutan. Tubuhnya terpelanting dihantam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba. Dasimah terkapar di jalanan dengan bermandikan darah dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi. Kecelakaan tragis yang menimpa Nyi Dasimah menjadi berita yang menggemparkan. Semua warga desa merasa tak percaya karena kemalangan terjadi lagi di desa mereka. Tanpa mereka sadari, kematian Dasimah adalah awal dari malapetaka. Desa mereka mendadak sunyi di hari ketiga sejak dikuburnya Dasimah. Bahkan hawa berbeda dirasakan oleh Pak Burhan dan seorang temannya yang saat itu bertugas keliling kampung. "Pak, kok hari ini hawanya beda ya? Jadi kayak angker gitu?" celoteh Pak Burhan yang menggosok tangannya kedinginan. "Benar Pak, apa kita pulang saja ya? Lagi pula kita sudah berkeliling ke semua tempat kok." Teman Pak Burhan menimpali. Tapi bekas rumahnya Nyi Dasimah belum kita cek." "Alah, gak usah lah Pak, rumah itu sudah kosong. Apa yang harus dicek?" sangkal Pak Burhan. "Yuk kita kembali ke pos ronda saja."
Mereka setuju untuk kembali ke pos ronda. Baru beberapa langkah mereka dikejutkan oleh sebuah suara. Hei bapak-bapak, monggo mampir. Saya sudah buatkan wedang rebusan kelabang untuk kalian. Pak Burhan dan temannya saling bertatapan. Perlahan mereka membalik badan. Mata mereka bertemu dengan Nyi Dasimah yang persis ada di belakang mereka. "Hah, hantu!" teriak mereka serempak. Nyi Dasimah tertawa terbahak-bahak. Sementara kedua orang tadi berlari kocar-kacir sampai ke pos ronda. Teman mereka yang lain terkejut melihatnya. Pak Burhan, Pak Saleh, ada apa ini? Ada setan, Pak. Itu Nyi Dasimah bangkit dari kubur, cetus Pak Burhan cepat. Saya mau pulang saja. Saya juga mau ikut pulang dengan Pak Burhan. Teman Pak Burhan tadi ikut pulang juga. Kini hanya tersisa satu orang di pos ronda. Orang itu tertawa melihat reaksi temannya. Bangkit dari kubur apanya? Zaman sekarang masih percaya tahayul. Mas, sendirian saja. Sini, Dasimah temani ya. Orang itu kini melotot saat menyaksikan sendiri Nyi Dasimah dengan rambut acak-acakan dan perut berlubang ada di hadapannya. Setan, tolong! Karena teror hantu Dasimah, tidak ada seorang pun yang berkeliling ronda. Semua yang keluar rumah bahkan tak luput dari gangguannya. Itu karena jiwa Dasimah yang sudah dipenjara oleh Laksmi sebagai budaknya. Pak Udin dengan cepat mengambil tanah kuburan Dasimah pada malam hari setelah Dasimah dikuburkan. Laksmi bersama dengan Ki Kusumo terus mengerahkan para anak buahnya untuk meneror warga di desa itu. Kini desa tersebut seperti desa tanpa penghuni jika di malam hari. Ustadz Hafiz kemana ya? Kita butuh bantuannya, tanya seorang bapak yang sedang berkumpul menjelang senja. Rasanya seperti mimpi buruk, diteror tiap hari oleh dedemit. Dengar-dengar Ustadz Hafiz sedang berada di pesantren di Jawa Timur. Entah kapan dia kembali ke desa. Pak Burhan menimpalinya. Kita memang tidak bisa begini terus. Bayangkan sekarang, bukan cuma hantu Dasimah yang meneror, tapi ada hantu Pak Adi, juga berbagai hantu lain. Pak Saleh menceritakan. Tadi malam, pintu rumahku diketuk sama pocong gosong, Gra. Semuanya langsung bergidik ngeri. Sama, kami juga, ada buto hitam juga. Sadar tidak, kalau sekarang di desa ini selalu muncul kabut dari setelah maghrib. Hal itu membuat desa kita jadi semakin angker. Pak Burhan merasa semakin ngeri. Berdoa saja supaya kita semua baik-baik saja. Maghrib pun menjelang. Suara azan mulai berkumandang, membuat para bapak tadi bergegas meninggalkan pos ronda. Setiap rumah serempak menutup pintu dan jendela. Lampu berwarna kuning menyala, menerangi bagian luar rumah. Tidak ada kehidupan di luar rumah. Kabut yang cukup tebal mulai turun dan menyelimuti wilayah desa. Sekelebatan makhluk tak kasat mata mulai muncul dari samarnya pandangan. Bukan hanya satu, tapi sangat banyak. Angin berhembus menyelinap masuk melalui celah jendela dan pintu. Pak Burhan dan istrinya duduk bersama karena ketakutan. Suara jendela yang mendadak terbuka membuat mereka terkejut. Ya ampun, padahal jendela dan pintu sudah dikunci. Kenapa terbuka lagi ya? Keluh istri Pak Burhan. Dengan malas, dia bangkit dan hendak menutup pintu. Namun tiba-tiba dia memekik saat melihat Dasimah di depan jendela. Ada apa, Bu? Pak Burhan yang panik lalu menghampiri istrinya. Istrinya hanya diam saja menatap datar tanpa ekspresi. Bu, secara mengejutkan, istri Pak Burhan langsung mencekik suaminya. Pak Burhan sangat terkejut dengan tenaga istrinya itu yang sangat kuat. Dia tidak bisa melepaskan cekikan itu sampai kehabisan napas. Pandangan matanya kabur, tubuhnya lemas. Pak Burhan akhirnya meregang nyawa di tangan istrinya. Seketika istri Pak Burhan sadar kembali. Dia terkejut mendapati suaminya telah terbujur kaku. Mas Burhan, ya ampun Mas Burhan, apa yang sudah aku lakukan? Racau istri Pak Burhan panik. Dia berusaha menggoyangkan tubuh suaminya, berharap ada keajaiban, namun tidak ada respon. Tangis wanita itu pecah
Setelah menyadari apa yang dia lakukan, dia merasa bersalah karena sudah membunuh suaminya sendiri. Sebuah bisikan gaib mempengaruhi pikirannya dan terus menyalahkannya. Kamu pembunuh, penyebab kematian suamimu. Tidak, bukan aku. Sangkal istri Pak Burhan dengan suara tergetar. Iya, kamu yang harus menyusulnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kamu harus ikut mati bersamanya. Istri Pak Burhan menutup telinganya. Bisikan gaib itu masih tetap menyuruhnya untuk bunuh diri. Karena tak kuasa menahan beban, dia akhirnya menuruti bisikan itu. Istri Pak Burhan menggantung tali di depan pintu perbatasan ruang tamu dan dapur. Dia tempatkan kepalanya yang menjulur di tali itu. Kemudian dia pun melompat sehingga lehernya terjerat dan ikut meregang nyawa. Keesokan harinya, warga desa geger akibat kematian tragis keluarga Pak Burhan. Mereka ketakutan karena sudah menganggap desa tempat tinggal mereka adalah desa yang merenggut nyawa. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggalkan desa, tapi ada juga yang masih bertahan, seperti keluarga Pak Saleh. Desa itu adalah rumahnya, jadi dia tak mau pergi dari sana. Jangan ada yang keluar rumah ataupun berbencar ya. Kalau ada yang mau ke kamar mandi, bilang sama saudaranya, biar nanti diantar. Pak Saleh berpesan kepada dua anaknya. Iya, Pak, sahut kedua anaknya mengerti. Pak Saleh kini bersiaga dengan segala kemungkinan. Dia juga membawa sebalok kayu untuk benda pertahanan dirinya. Tiba-tiba anak Pak Saleh yang paling kecil merengek kepada kakaknya. Mbak, mau pipis? Rengek anak itu sambil meringis. Kakaknya memutar mata kesal. Dengan ogah-ogahan, dia bersedia mengantar. Ya udah, cepat berantar. Tanpa meminta izin ayahnya, kedua anak Pak Saleh langsung menuju ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Suasana sepi dan gelap langsung menyapa. Ketika mereka berada di luar, kamar mandi dengan pintu setengah badan itu berdampingan dengan sumur. Cepat, Dek. Mbak tunggu di sini saja. Jelas sang kakak yang hanya menunggu di pintu keluar rumah, tidak ikut ke kamar mandinya. Iya, Mbak, sahut adik kecilnya sambil berlari cepat ke dalam kamar mandi. Sang kakak asyik bersenandung sendiri. Berkali-kali dia melihat sekeliling dengan perasaan takut. Ketika dia menyanyikan beberapa lirik, dia mendengar ada suara seram yang mengikutinya. Siapa itu? Tanyanya panik. Dia melihat di sekelilingnya, namun tak ada siapapun di sana. Ketika hening itulah tiba-tiba ada suara yang menyahutinya. Aku ada di dekatmu. Teriak anak itu ketakutan. Dia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dia bahkan tak ingat jika adiknya masih ada di dalam kamar mandi sendirian. Sementara adik kecilnya baru selesai menyelesaikan hajatnya. Dia bingung ketika kakaknya tidak ada. Mbak Yuli, Mbak di mana? Tiba-tiba terdengar suara sang kakak yang memanggilnya. Dek, adiknya bingung karena suara itu tidak memiliki wujud. Mbak Yuli, Mbak di mana? Aku di dalam sini, Dek. Suara kakaknya berasal dari dalam sumur. Tanpa curiga, anak itu langsung menghampiri sumur tersebut. Dia melongokkan tubuhnya ke dalam sumur. Seketika tubuh kecilnya tergelincir masuk ke dalamnya. Pak Saleh keheranan begitu mendapati anak tertuanya masuk ke rumah dengan wajah pucat ketakutan. Ada apa, Yuli? Mana adikmu? Pak, aku diganggu demit. Adu Yuli. Adik, walah, Ratih tertinggal di luar, Pak. Pak Saleh terlihat marah dan khawatir. Kan sudah Bapak bilang, kalian jangan sampai terpisah. Apapun alasannya, cepat keluar dan bawa masuk adikmu. Anaknya merasa takut saat Pak Saleh memarahinya. Tanpa bisa diprotes, dia pun kembali menyusul adik kecilnya keluar. Ratih, kamu sudah selesai? Panggil kakaknya dengan suara bergetar. Hening tidak ada jawaban apapun dari adiknya. Karena penasaran, dia mendekat dan mengecek kamar mandi. Namun kamar mandi itu kosong, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Ratih! Kini sang kakak merasa tak enak hati. Dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan adiknya. Terdengar suara cipratan air dari dalam sumur. Kakaknya terkesiap.
Pikirannya mulai berburuk sangka. Dia pun perlahan mengecek ke dalam sumur. Betapa mengejutkan saat dari dalam sumur ada sosok wanita berambut acak-acakan yang muncul dan menarik rambutnya sekuat tenaga. Sang kakak terjungkal masuk ke dalam sumur sama seperti adiknya.